warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSI Klaten, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Kembali lagi di Mountain Ngobrol Santai bareng RSI Klaten. Hari ini hari yang luar biasa bertepatan dengan 72 tahun perjalanan Ikatan Bidan Indonesia. Apa hal menarik yang akan kita ulas di dalam konten hari ini atau konten hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa hari ini ada Bu Titin Rosida SST BDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Agus. Mas Agus Alhamdulillah. sehat juga. Alhamdulillah, luar biasa hari ini kita senang sekali bisa bertemu dengan sebenarnya bukan Bu Titin aja yang hari ini. Ada banyak bidan yang memberikan kontribusinya tentunya di Indonesia berkaitan dengan anniversary atau harlahnya 72 tahun Ikatan Bidan Indonesia. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul nih Mbak Putri ya. Iya Mas Agus. Apa itu sebenarnya bidan? Kemudian apa sih yang membedakan antara bidan dengan dokter dan juga perawat? Ya. Eh, bidan itu seorang perempuan. Ya, harus seorang perempuan ya Mas Agus. Iya. Jadi Nggak ada yang laki ya? Nggak ada. Jadi emang itu di undang-undangnya memang dari dulu definisi bidan itu harus seorang perempuan. Dia harus menyelesaikan program pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri, karena di Indonesia ini ada beberapa bidan luar negeri juga. Kemudian nanti harus diakui secara sah oleh pemerintah, baik pusat maupun dan dia harus mengikuti persyaratan untuk melakukan praktek kebidanan itu sendiri. Iya. Nah, yang membedakan dengan dokter dan perawat memang ya kompetensinya. Ya, dokter punya kompetensi sendiri, perawat punya kompetensi sendiri, dan kita juga tergabung dalam organisasi profesi sendiri-sendiri. Oke, ada ya seperti hari ini ya Ikatan Bidan Indonesia gitu ya. Satu hal menarik ini Bu Titin, ada beberapa ada bidan yang memang dia keluaran atau lulusan luar negeri gitu ya. Memang kalau di Indonesia ada perbedaan nggak sih Bu Titin antara bidan yang mereka lulusan Indonesia dengan mereka yang dari luar negeri secara kurikulum atau hal-hal yang berkaitan dengan kebidanan ini, kebidanan khususnya bidan ini apakah berbeda atau sama aja sih sebenarnya? Kalau perbedaan pasti ada beda ya, tapi ketika lulusan luar negeri itu mau bertugas atau menjalankan praktek kebidanan di Indonesia kan harus mengikuti standar yang diberlakukan di Indonesia. Itu aja mungkin bedanya. Oke, ya menarik sekali tugas bidan ini Mbak Bu Titin. Apakah juga berbeda antara bidan yang yang ditempatkan di rumah sakit dan juga di puskesmas? Secara global sebenarnya tugas bidan ini seperti apa nih? Iya. Sebenarnya tugas bidan itu tidak jauh-jauh dari praktek kebidanan ya. Nah, kalau yang membedakan mungkin serapan di rumah sakit itu memang lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang di fasilitas kesehatan primer, misalnya yang di puskesmas atau sekarang yang melakukan praktek bidan mandiri itu kan kita namanya TPMB ya, tempat praktek mandiri bidan gitu. Itu yang sedikit membedakan serapannya, kebutuhannya. Kalau tugasnya sendiri sebetulnya sama. Kita praktek kebidanan itu meliputi pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, kemudian kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, gitu. Itu jadi tidak jauh-jauh dari itu. Kemudian mungkin ada sedikit di beberapa daerah tertentu yang tugasnya itu harus diberi kewenangan atau pelimpahan kewenangan, mungkin di daerah-daerah terpencil di mana di situ nggak ada dokter spesialis, hanya ada bidan saja. Itu juga termasuk bagian dari praktek kebidanan itu di sana. Oke. Gitu. Jadi luar biasa ya, terutama tugas bidan yang yang mungkin di daerah-daerah tertentu yang mereka mungkin jauh dari fasilitas kesehatan utama gitu ya. Butin luar biasa. Salah satu tugas bidan yang disampaikan tadi adalah memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak nih. Mungkin ini bisa dijelaskan Bu Titin ya. Peran bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak ini seperti apa? Kalau Bu bidan itu kan memang identik dengan ibu dan bayi ya dari dulu ya. Kalau zaman saya belum lahir dulu kan memang ya adanya bidan, jadi yang sangat dekat dengan ibu, dengan bayi-bayi itu memang para bidan-bidan gitu. Nah, tugas kami sebagai seorang bidan ini ya kalau dalam asuhan pelayanan ibu
Ya dari mulai sebelum hamil Mas Agus. Jadi kita itu di sini pra remaja itu sebetulnya juga menjadi salah satu sasaran. Jadi orang mau hamil itu harus disiapin dulu. Oh gitu ya. Iya, jangan maaf ya ujuk-ujuk hamil atau hamil nggak direncanakan gitu Gitu ya. ya. Itu masa sebelum hamil itu harus disiapin. Kemudian masa kehamilan sendiri bagaimana menjaga supaya kehamilan itu bisa berlangsung dengan normal gitu. Nah, nanti kalau dalam masa masa pemantauan itu ditemukan adanya keadaan yang tidak normal, nah kita ada namanya konsultasi atau itu berarti sudah tidak kewenangan kami. Ya, maka harus konsultasi dengan spesialis. Mungkin di rumah sakit di beberapa daerah pun saya kira sekarang ini sudah dokter spesialis obstetrik sudah tersebar di seluruh Indonesia gitu. Kemudian masa persalinan. Masa persalinan itu yang ditangani bidan adalah pertolongan persalinan normal Mas Agus. Oh iya. Iya, jadi kita hanya melakukan persalinan normal saja. Jadi itu kewenangan kami. Kalau sudah di situ dinilai atau diidentifikasi menjadi keadaan yang tidak normal, sudah kewenangannya spesialis gitu. Kemudian habis melahirkan nifasnya ya, nifas. Nah itu nanti di situ dimulai dari kita melakukan inisiasi menyusu dini di RSI ini kan kita menjadi pelopor ya, kita ada pelopor dan rujukan ya. Yes, ya, jadi kita punya belasan konselor yang siap membantu ibu-ibu untuk supaya berhasil dalam masa menyusuinya gitu. Kemudian juga dalam masa nifas itu nanti perlu diperhatikan kegawatannya. Jadi kegawatan itu enggak hanya nifas saja sebetulnya, dari mulai hamil, persalinan, nifas, bahkan bayinya juga ada harus dideteksi dulu. Intinya itu. Jadi kita juga punya kewenangan untuk mendeteksi apakah kasus-kasus itu masih dalam kategori normal atau kalau sudah ada komplikasi ya kita harus melakukan rujukan. Oke, gitu. luar biasa. Jadi ternyata tugas bidan itu dari awal pada saat dari awal remaja atau pada saat dinyatakan hamil nih, Bu Titin. Harusnya nih bersentuhan dengan bidan gitu ya. Oh ya, kalau sebaiknya sih sebenarnya bukan membatasi yang mengharuskan atau gimana ya, cuman memang persiapan sebelum hamil yang saya maksud tadi itu memang dalam rangka untuk supaya nanti hamilnya betul-betul siap gitu. Karena kita dapati maaf ya saat ini itu memang banyak yang belum siap hamil sudah hamil sehingga nanti dia tidak bisa merawat dirinya, apalagi dia nanti harus bagaimana dia menyusui anaknya, bagaimana nanti tumbuh kembang anaknya itu karena nggak ada persiapan. Jadi ya beda hasilnya dengan yang sudah disiapkan. Oke, gitu. ya berarti memang bersentuhan ketika ya memang satu disiapkan pada saat akan hamil sampai nanti setelah hamil masa nifas pun tetap harus bersentuhan dengan bidan gitu ya. Ada beberapa yang hal berkait dengan itu. Kemudian kita tahu nih Mbak Titin, Bu Titin, Mbak atau Bu ya enak ya? Kayaknya lebih enak Mbak ya, lebih dekat gitu ya. Ya, gitu ya. Baik, sekarang nih masa kita tahu Internet of Things, segala sesuatunya itu kita mudah banget mendapatkan informasi apapun. Nah, menyikapi hal ini tentu kita bisa bicara lah tentang pergaulan bebas nih. Nah, dari pergaulan bebas ini apa yang bisa dilakukan atau peran bidan dalam hal ini apa nih, Mbak Titin? Oke. Jadi kalau kita bicara pergaulan bebas, memang saat ini kita cukup miris sebetulnya ya. Saya pribadi sebagai seorang ibu, ini melihat kenyataan di masyarakat kita seperti ini, memang pergaulan bebas itu tidak bisa lepas dari bagaimana anak muda itu dalam lingkungannya, bagaimana dia dibimbing atau bagaimana dia pola asuhnya dalam keluarga itu. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, kita yang bisa kita lakukan sebagai seorang bidan ini dalam hal ini sebatas informasi dan edukasi. Teman-teman bidan kami yang ada di fasilitas kesehatan primer, layanan primer itu di Puskesmas itu sekarang sudah aktif, bahkan sudah sejak lama sih. Kita masuk dalam kegiatan KESPRO namanya, kesehatan reproduksi remaja, KRR ya itu. Jadi
di situ mulai kita masuk dalam posyandu remaja, pembentukan. Kalau dalam desa itu belum ada, dibentuk Mas Agus. Jadi ada bukan hanya posyandu bayi aja loh sekarang, iya ada posyandu remaja gitu. Jadi supaya remaja-remajanya itu mengenal, nanti terutama yang perempuan itu sebelum hamil kan dia harus tahu HB-nya dia berapa, lingkar lengan atasnya dia normal atau tidak gitu, sehingga nanti tidak ada ibu hamil itu yang kekurangan gizi gitu. Ya, jadi lebih siap di sana gitu. Nah, memang kalau hubungannya dengan tadi yang ditanyakan Mas Agus yang tentang pergaulan bebas ya, sebetulnya memang kembali ke keluarga masing-masing. Bagaimana keluarga itu menjamin atau menjaga pola asuh dengan baik gitu. Ya, pola asuh ya, komunikasi di dalam keluarga gitu ya. Iya. Oke, baik. Ini tentang remaja, kemudian kesehatan reproduksi, kemudian ada istilah yang dinamakan antenatal care. Iya. Ini apa sebenarnya, Bu Titin? Antenatal care itu kan kalau di kita disingkat ANC ya. ANC, ya. Kalau bahasa umumnya itu periksa hamil. Periksa hamil. Periksa hamil. Jadi kalau sudah hamil ya harus periksa kan gitu. Nah, kapan mulai ANC-nya kan gitu. Biasanya yang sering ditanyakan kan kapan nih saya ya. Sekarang kan lebih modern ya. Seorang wanita atau seorang perempuan itu akan merasakan yang dia kan tahu ya siklus haidnya. Ketika kok tidak haid itu, nah ini maaf ya kalau bagi yang sudah punya pasangan kan terus apalagi yang mungkin sudah lama ditunggu-tunggu, nah itu bisa dia test pack, beli alatnya test pack di apotek gitu. Nah untuk memantapkan itu bisa dilakukan pemeriksaan ANC itu. Boleh silahkan sesuai dengan kemampuan ibu atau calon ibu itu mau di bidan terdekat, di puskesmas atau di rumah sakit. Silahkan sesuai dengan kemampuan yang jelas. Dia sudah terdeteksi untuk hamil itu aja sudah bagus, sudah awal yang bagus. Nanti tinggal diikuti. Kalau ANC itu memang selama hamil minimal ya Mas Agus itu 4 kali periksa gitu. Minimal 4 kali periksa memang harus. Ini semacam edukasi juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini sahabat sehat RSI Klaten yang alhamdulillah sudah diberikan tanda-tanda kehamilan atau memang sudah dinantikan kehamilan ini, ada baiknya memang edukasi tentang ANC ini menjadi salah satu bagian dari siklus ketika dinyatakan hamil dan selanjutnya. Jadi minimal 4 kali dalam masa kehamilannya itu berperiksa atau bersinggungan dengan bidan gitu ya. Dengan bidan boleh, dengan dokter boleh ya, sesuai tadi ya Mas Agus ya, kalau memang normal-normal saja dan sesuai kemampuannya ya monggo dengan bidan. Tapi kalau memang ada sesuatu hal, tapi memang sebaiknya Mas Agus itu kalau sekarang kan memang disarankan untuk selama hamil itu ada pemeriksaan USG ya. Iya, jadi nah itu kan memang yang tersedia memang selain di rumah sakit memang sekarang beberapa puskesmas juga menyediakan gitu. Jadi selama hamil juga harus dilakukan USG. USG yang pertama untuk memastikan dia beneran hamil atau tidak gitu. Jadi pernah ada kasus kan merasa hamil tapi ternyata dicek tidak positif gitu. Nah, kemudian USG selanjutnya nanti untuk memastikan tumbuh kembangnya, besarnya taksiran berat janinnya atau posisinya itu. Jadi selama hamil juga di undang-undangnya yang baru juga harus 4 kali minimal dilakukan USG Mas Agus. Berarti USG ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan primer atau juga di di rumah sakit ya? Berarti iya. Kalau rumah sakit hampir pasti ya. Hampir pasti, pasti. Malah kalau rajin ke rumah sakit misalnya kunjungan 9 kali mungkin bisa USG 9 kali Mas Agus. Dan sekarang USG pun sudah mulai banyak yang lebih canggih dan modern gitu ya. Iya. Mau lihat bentuk
jarinya lentik, mancung enggak. Itu kan sekarang sudah 4 dimensi, Iya sudah. memang ada yang lebih canggih lagi mungkin ya. Iya. Jadi tidak black and white aja. Ya, luar biasa ya. Memang kita tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Setiap zaman pasti ada perkembangan dan itu menjadi sesuatu yang memberikan kemudahan mungkin ya, Mbak Titin ya, terkait dengan pemeriksaan berkaitan dengan kehamilan. Setelah kehamilan pasti akan ada nih masa nifasnya gitu. Masa nifas ini yang perlu diperhatikan oleh sahabat sehat RSI Islam Klaten ketika nanti akan memasuki masa nifas ini apa aja nih? Masa nifas atau persalinan dulu nih. Persalinan. Oh ya, sebelum nifas pasti bersalin dulu nih. Kalau sudah jadi persiapan persalinan itu memang sebaiknya disiapkan. Kalau orang Jawa dulu kan memang sebaiknya sebelum 7 bulan tuh nggak nyiapin apa-apa gitu ya Mas Agus ya. Tapi ya itu monggo saja, itu pilihan. Tapi yang jelas kalau mau persalinan memang sebaiknya disiapkan dulu supaya kalau ada mau masuk ke rumah sakit atau masuk ke klinik bidan itu istilahnya tidak gedandapan tidak gedandapan. Jadi nah yang disiapin apa ya, karena si ibu itu mau melahirkan kan artinya kebutuhan untuk dirinya sendiri dan untuk si babynya nanti gitu ya. Untuk ibunya ya apa yang dibutuhkan ya pakaian gantinya ibu, mungkin kalau perlu kain ya. Kalau yang harian nggak pernah pakai kain, nanti kalau mau melahirkan ya harus ada kain tuh buat alasnya gitu ya. Jadi yang nggak pernah pakai jarik mungkin nanti waktu melahirkan Nah ini yang saya bicara konteks persalinan yang normal aja ya, yang normal dulu gitu. Nanti kan itu yang bisa disiapkan. Jadi intinya pakaian ibunya, kemudian karena nifas identik dengan banyak darah yang harus dikeluarkan, jadi termasuk pembalutnya kayak gitu. Ya sekarang kan macam-macam bentuknya ya, ada yang ya banyaknya lebih variatif kalau sekarang. Nah yang lebih penting lagi itu ya perlengkapan bayinya. Sering dulu saya waktu masih di pelayanan ya Mas Agus, kan ini saya sekarang sudah lama nggak di pelayanan, tapi saya masih ngikuti terus itu. Keperluannya bayi itu sering tidak terbawa gitu ya, sehingga habis lahir lah ini bayinya terus nggak punya pakaian ini gitu. Jadi kebutuhan bayi juga secukupnya aja pakaian bayi, karena kan bayi mungkin yang paling penting itu topi ya, karena kepala itu kan terbesar, penguapan panas terbesar ya, supaya nggak jatuh dalam kondisi hipotermi gitu. Keperluannya bayi nggak usah yang sampai kereta dorongnya nggak usah dibawa, kalau itu mah nanti ya gitu kan. Pakaian bayi yang dibutuhin aja. Kalau mau pakai bedong itu opsional aja ya. Tapi sekarang kita sudah tidak pakai grita ya. Jadi emang itu kita sudah lama meninggalkan itu. Jadi biasanya itu kita nggak kita sarankan untuk dibawa. Jadi pakaian bayi aja, topi, pakaian lengkap, bedong. Gitu. Ya, identitas ibu atau identitas keluarga perlu nggak ini? Begitu misal KTP dan sebagainya. Oh ya harus. Kalau ke Vaskes yang namanya KTP kan pasti harus dibawa ya. Termasuk kalau misalnya BPJS ya harus dibawa juga, atau pakai asuransi lainnya perlu disiapin juga. Termasuk juga mungkin perlengkapan ibadah gitu yang bisa digunakan, yang disiapkan. Walaupun mungkin tidak semua, karena tidak semua fasilitas kesehatan mungkin menyediakan tempat perlengkapan untuk itu. Siapa nih? Untuk ibunya? Ibunya. Ibunya kan nanti enggak ya. Iya kan. Justru malah haram nanti kalau melaksanakan ibadah. Berarti untuk bapak ya, berarti keluarga. Keluarga ya boleh. Tapi kalau di RS ini insya Allah kita fasilitasi Mas Agus. Jadi di semua kamar rawat inap itu kita sediakan ruko, sajadah, sarung gitu untuk keluarga kalau mau melaksanakan sholat. Gitu. Jadi alhamdulillah ya Bu Titin ya, Rumah Sakit Islam Klaten ini sudah tersertifikasi sebagai rumah sakit syariah, sehingga kebutuhan ketika kita melakukan ibadah insya Allah juga sudah difasilitasi, dan insya Allah tiap lantai itu juga sudah tersedia musola yang akan memudahkan sahabat sehat RSI Klaten yang mempercayakan pelayanan kesehatannya di RSI Klaten sudah bisa melaksanakan ibadah di tempat terdekat dengan ruang rawat inap. Iya, betul. Iya.
Setelah itu kita masuk di masa nifas nih berarti ya. Oke. Gimana nih, Bu Titin, untuk nifas apa yang perlu diperhatikan oleh si ibu dan juga pastinya suami gitu? Oke, ya ini menarik ini. Saya kalau kalau apa bicara suami itu saya paling gemes. Jadi ALC tadi ya, kembali mundur sebentar. Jadi apa dari mulai ANC itu peran suami itu sangat penting. Jadi jangan biarin istrinya periksa sendirian dong. Kan ini Support anak-anak system berdua gitu ya. ya gitu. Jadi dampingi si istri ini mulai periksa hamil, kemudian nanti melahirkan juga sebisa mungkin didampingi. Jadi ini bapak-bapak atau para suami yang bekerja mungkin jauh LDRan sama istri ya nanti ketika mau persiapan lahiran ya harus diplanningkan untuk bisa mendampingi karena support system terbesar dukungan moral suami dan orang-orang yang terdekat dengan istri itu sangat-sangat mempengaruhi proses persalinan. Nah, dan juga itu pastinya memberikan dampak psikologis yang luar biasa oh pada iya, ibu iya, ya, pada iya, sangat iya. Sangat penting dukungan itu. Kemudian nah di nifas itu jadi mulainya ya dari IMD itu Mas IMD. Agus. Iya, jadi kita skin to skin, mulai skin to skin dengan bayi dan ibu ditaruh di atas dada. Sehingga kulit dan kulit itu bersinggungan. Itu beberapa penelitian kan itu adalah implementasi yang paling ampuh untuk menurunkan resiko hipotermi atau suhu tubuh bayi itu untuk supaya normal karena kan di dalam rahim itu kan suhunya beda ya ketika bayi itu kenapa lahir itu harus nangis itu karena dia salah satunya reaksi dia harus mengambil kalori untuk supaya suhu tubuhnya tercapai gitu. Nah, dengan skin to skin itu diharapkan suhu badan bayinya bagus dan dia di situ ada upaya untuk mencari sumber makanannya. Sumber makanannya bayi apa Mas Agus? Asidang. Iya. Jadi si bapak juga mulai start itu berbagi loh ya. Iya. Ini bukan kesehatan ini reproduksi juga nih. Iya gitu. Jadi mulai bayi menyusu mencari itu secara insting Masya Allah itu sudah anugerah yang luar biasa dari Allah ya. Jadi secara naluriah bayi itu dengan skin to skin dia akan mencari sendiri dan itu kita sudah bertahun-tahun menjalankan itu alhamdulillah di RSI ini kita semua bisa kecuali yang memang ada indikasi tertentu ya Mas Agus kita nggak bisa melakukan IMD tapi yang normal kita lakukan semuanya sampai minimal 1 jam minimal 1 jam itu nanti bisa IMD bisa mulai ketemu si sumber makanannya tadi itu ya. Nah, kalau sudah nanti keluarlah itu sumber makanan utamanya bayi itu namanya kolostrumnya itu udah di situ subhanallah itu rasanya luar biasa Mas Agus seorang ibu itu ketika mulai ditempeli anaknya yang tadinya di perut kemudian sekarang di atas perut di atas dada terus mulai merangkak terus bisa menyusui itu Masya Allah rasanya luar biasa itu ya, itu kenikmatan yang benar-benar menjadi ibu itu di situ. Nah ini peran suami bagaimana mendampingi ngajak bicara si babynya, dampingi ibu kebutuhannya apa butuh minum butuh makan kan capek nih habis lahiran kan. Nah itu support system lagi ya ini juga perlu diilmoni nih buat para suami ya. Jadi luar biasa support system dari suami untuk ibu hamil dan juga melahirkan sampai nanti tumbuh bersama mendidik anak sampai nanti pola asuh ya Bu Titin sehingga nantinya generasi muda yang dilahirkan, generasi yang muda yang sudah dititipkan Allah kepada kita ini menjadi generasi muda yang siap membangun bangsa dengan kecerdasan dan juga kesehatan tentunya. Berkualitas
Nah, berkualitas, generasi muda yang berkualitas. Oke, Bidan yang mengabdi Indonesia ini tergabung pastinya di dalam Ikatan Bidan Indonesia. Dan Iya, tahun ini merupakan tahun ke-72 Ikatan Bidan Indonesia established dan juga sampai sekarang masih terus memberikan kontribusinya untuk iya. bangsa. Bagaimana sepak terjang Ikatan Bidan Indonesia dan juga kontribusi organisasi ini terhadap kesehatan di Indonesia atau Oke. ya kita bisa bicara di Klaten gitu. Klaten Mhm. ya, di Klaten ya Mas Agus ya. J. Jadi betul sekali, kita 2 hari lagi, tepatnya 24 Juni itu kita IBI genap berusia 72 tahun. Suatu usia yang Luar biasa. manula ya. Sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Saya belum lahir sudah. Ya. Nah, Bidan itu tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia. Kalau pusat ya dari mulai pusat sampai ranting ya Mas Agus ya. Nah, di Kabupaten Klaten ini kan IBI cabang Klaten. Iya. Nah, kebetulan saya 2 periode ini mendapat amanah ketua ranting rumah sakit. Kita ada 155 anggota Mas Agus. Jadi bidan-bidan di RSI ini, kemudian di beberapa rumah sakit di Klaten ini tergabung dalam IBI ranting rumah sakit. Nah, peran IBI sendiri ya dalam mengayomi anggotanya ya mulai dari perizinan, bagaimana bidan itu melaksanakan tugas, kan harus dia punya STR, punya SIPB gitu. Kita bersinergi untuk mengingatkan anggota kita jangan sampai bekerja tidak punya ini, itu STR dan SIPB. Kita semacam itu kan SIM-nya Iya, bidan gitu betul. ya. Kalau nggak punya itu kan nggak bisa melaksanakan. Nah, nanti kesemprit. Iya, Gitu, iya betul. iya. Nah, ini kebetulan tahun ini IBI Cabang Klaten dalam rangka HUT ada beberapa kegiatan Mas Agus. Ada beberapa kegiatan sesuai dari arahan PD ya. Ada kemarin kita sudah melaksanakan pelayanan KB serentak bekerjasama dengan BKKBN. Di kabupaten ya? Iya, di beberapa puskesmas Mas Agus, ya di beberapa puskesmas dan beberapa klinik yang bekerja sama dengan BKKBN. Nah, ini IBI perannya di sana. Kemudian pelayanan imunisasi bayi, kemudian bakti sosial ke panti-panti asuhan gitu. Kemudian kita juga ada bakti sosial untuk ibu hamil yang gizi buruk. Ya. Iya, gibur kalau istilahnya gibur. Gibur. Ya. Kemudian kemarin kita juga ada Penkes dan senam bersama karena bidan juga tetap harus bugar ya dalam acara Car Free Day Mas Agus beberapa hari yang lalu. Terus baru kemarin hari Selasa ya kebetulan di RSI kami kerjasama ranting rumah sakit dengan ranting wedi, kerjasama dengan Bank Darah RSI Islam Klaten ini nyelenggarain donor darah. Alhamdulillah kemarin berjalan lancar. Kalau tidak salah kemarin sekitar 70 atau 80. Luar biasa berarti ya. Iya, Ini pendonor. salah satunya loh. Oh iya, Mas Agus juga ya. Nanti kita insya Allah puncak acaranya di 30 Juli insya Allah. 30 Juli. Iya. Oke. Acaranya apa aja ini? Biasanya kita ada seminar workshop menghadirkan beberapa narasumber Mas Agus. Nanti di Pendopo insya Allah. Oke. Iya. Ditunggu Pendopo nanti Kabupaten. informasinya. Iya, nggih. Karena mau tidak mau Ikatan Bidan Indonesia pasti memberikan kontribusi untuk kesehatan ibu dan anak. Seperti kita hari ini bidan sebagai ujung tombak kesehatan ibu dan anak. Nah, kita bergeser dari Ikatan Bidan Indonesia ke korporat kita ini, Iya, korporat kita di RSI Islam Klaten. Apa saja pelayanan kebidanan yang bisa dilayani dan juga RSI Klaten ini melayani pemeriksaan untuk oleh bidan kah gitu? Iya. Kita kan di RSI Islam Klaten ini kan rumah sakit tipe B. Ya, jadi kan rumah sakit tipe B itu kan rujukan ya, rujukan. Jadi memang pelayanan untuk bidan itu memang saya bahas di awal tadi memang serapannya banyak di pelayanan kesehatan primer gitu, ada di puskesmas, di tempat praktek mandiri gitu. Kalau di rumah sakit ini di poliklinik ini tidak ada polibidan Mas Agus. Jadi polikliniknya ya nanti dengan spesialis. Tapi teman-teman bidan yang melaksanakan di sana ya sudah
sesuai kompetensinya di sana gitu. Jadi sudah dilakukan asesmen lebih awal sehingga nanti ketemu dokter kan sudah lebih enak ya. Sudah ada pendata awal gitu. Iya gitu. Kemudian selain di poli ya di Ponek, di Ponek IGD untuk kasus baik yang mau melahirkan atau kasus-kasus kegawatan lainnya. Itu beberapa bidan kita ada di sana. Kemudian di kamar bersalin Mas Agus. Yang lebih utama dan yang paling banyak tenaga bidannya itu di VK. Jadi di VK itu semuanya bidan Mas. Semuanya bidan. Nanti sesuai kompetensinya di sana, terutama pelayanan persalinan normal. Jadi nanti mungkin ketemu Bu Bidannya. Mbak Bidan dan Bu Bidan ya. Karena yang masih lajang dan sudah bersuami gitu. Jadi itu sama yang dirawat gabung juga Mas Agus. Dirawat gabung juga. Sekalian nih satu informasi nih. Hal yang menarik tadi adalah satu Ponek, yang kedua perawat gabung. Ponek ini mungkin untuk teman sahabat sehat RSI Klaten ada yang belum tahu karena kita kalau bidan sudah pasti tahu, tapi kalau untuk masyarakat yang saat ini sedang nonton kita di sini bisa dijelaskan begitu tentang rawat gabung dan juga Ponek tadi. Kalau Ponek itu kan singkatan pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif. Nah itu singkatannya aja panjang banget. Jadi pelayanan obstetri kan kebidanan, kemudian neonatal dari ibu dan bayi, sesuai dengan kompetensi kan. Tapi yang emergensi, dan itu kenapa harus komprehensif? Karena ini memang harus dilakukan secara berkesinambungan. Gitu. Kemudian yang tadi apa Mas Agus, yang rawat gabung, Kalau yang rawat gabung itu kenapa dinamakan rawat gabung? Karena di situ ibu kalau sudah melahirkan itu perawatannya harus digabung, ibu bersama bayi 24 jam penuh. Jadi kalau sekarang malah justru istilahnya bed in. Jadi tempat tidurnya ya sebetulnya seperti mbah-mbah dulu kita itu ya, sama satu bed, ibu dan bayinya dijejer gitu. Tapi kalau di rumah sakit kan kita masih menyediakan box bayi gitu ya, untuk barangkali nanti untuk lebih safety lagi, untuk lebih keselamatan bayinya. Tapi prinsipnya 24 jam penuh si ibu dan bayi itu selama normal ya Mas Agus selama kondisinya normal itu berada bersama-sama, dirawat bersama-sama. Jadi tugas bidannya apa? Tugas bidannya ya memantau di situ bagaimana, ditanya ada keluhannya, dilakukan pemeriksaan fisik dan lain-lain, membantu mendampingi edukasi ibu, informasi, membimbing cara menyusui yang benar. Itu teman-teman Masya Allah luar biasa perannya di situ itu satu kalau bagi saya itu amal jariah. Insya Allah, jadi amal jariah dari ibu yang mungkin dari tidak bisa menjadi sampai bisa menyusui itu Masya Allah senangnya. Di situ Mas. Dan itu adalah salah satu komitmen Rumah Sakit Umum Islam Klaten RSI Klaten untuk memberikan IMD, inisiasi menyusui dini, kepada bayi-bayi yang insya Allah nanti akan menjadi generasi sehat dan juga tentunya berkualitas. Ya luar biasa, merinding juga sih sebenarnya kalau kita lihat itu dari ibu hamil yang mungkin tidak mendapatkan edukasi bagaimana menyusui sampai akhirnya beliau mahir menyusui. Dan termasuk kita juga melayani konsultasi untuk ibu-ibu yang bermasalah, mengalami masalah ketika beliau ini menyusui bayinya ya, Bu Titin ya. Mungkin ada rujukan-rujukan gitu ya. Ada. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara menyusui bayi itu kan mulainya bukan waktu habis lahiran Mas Agus, tapi justru waktu hamil. Makanya tadi waktu prehamil itu kan perlu disiapin juga bagaimana supaya payudara itu siap untuk nanti diproduksi kan gitu. Itu ada ilmunya itu. Jadi harus ketemu dulu, diajari, nanti perlu kesiapan. Jadi harus yakin bahwa semua ibu itu bisa menyusui bayinya, itu sudah kodrati. Sudah kodratinya seperti itu. Hanya kadang-kadang memang ada 1-2 masalah yang ibu tidak yakin. Kemudian mungkin ada sesuatu hal di bayinya, kita nggak bisa istilahnya ada satu di antara
berapa bayi yang mungkin kemampuan menyusunya itu refleks hisap, refleks menelangnya itu berbeda dengan bayi yang normal. Itu juga di dalam pelaksanaan kita menemui kasus-kasus seperti itu. Nah, di kami ini tugas konselor itu seperti itu, Mas Agus. Jadi membantu bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri si ibu bahwa saya bisa, kemudian bagaimana membantu support sistemnya suaminya tadi atau ibu, baik ibu kandung atau mertua atau budenya, kalau bisa ya yang dekat dengan ibunya. Ini untuk menyemangati dan memenuhi kebutuhannya itu. Jadi sudah capek melahirkan, kalau tidak disupport misalnya makannya, minumnya, nggak diperhatikan pakaiannya, kebersihannya, itu kan menjadi nggak nyaman. Nah itu kalau ibunya sendiri nggak nyaman, menyusui si bayi yang mau nyusu juga jadi nggak nyaman, akhirnya mungkin rewel dan sebagainya gitu. Nah, ya yang menarik kita juga ada beberapa bayi yang ada masalah di nggak bisa menyusui gitu. Itu kami menerima ini yang menangani sudah spesialis, Mas Agus, sudah spesialis. Jadi beberapa waktu yang lalu ada bayi udah kelamaan diberi dot itu botol susu, dia kembar dari luar Jawa, Mas Agus. Datang ke sini karena tertarik dengan di rumah sakit kita ini ada konselor, ada layanan rujukan untuk itu. Nah, dilakukan kita ada terapinya ya, ada istilahnya pembimbingan latihan untuk supaya dia bisa dilakukan relaksasi. Nah, alhamdulillah kemarin beberapa hari terus si bayi yang tadinya nggak mau menyusu karena sudah bacot kena dot kempeng itu, terus alhamdulillah sudah bisa, dan si ibu itu mengapresiasi, berterima kasih pada tim dan dokter yang waktu itu menangani. Boleh saya sebut? Boleh, iya, boleh banget. Ya, waktu itu Pak yang saya bicarakan ini pastinya Dr. Khotijah Halai terus SPA beliau kan IBCLC ya. Jadi alhamdulillah kemarin kalau tidak salah kemarin dari Kalimantan itu Mas Agus pastinya. Iya. Ya Allah, luar biasa. Jadi ketika dari ibu yang berterima kasih pada kita yang memberikan support tentunya lebih bahagia. Iya, lebih bahagia karena berhasil menyusui itu tadi, apalagi ini kan anak kembar gitu ya. Jadi Insya Allah ya, ini mudah-mudahan keikhlasan kita ketika bekerja ini dicatat Allah sebagai amal ibadah dan itu menjadi amal jariah kita gitu ya. Oke, Bu Titin, menarik banget perbincangan kita di Ngonten pagi hari ini, peran bidan sebagai ujung tombak kesehatan ibu dan anak. Namun sayang waktunya kita terbatas dan mohon bisa closing statement-nya untuk pertemuan kita pagi hari ini, Bu Titin, silakan. Oke, Mas Agus, jadi alhamdulillah ya, luar biasa hari ini. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan pagi hari ini mewakili dari profesi bidan. Jadi bidan itu memang sebagai tenaga kesehatan memang harus selalu meningkatkan diri, Mas Agus, meningkatkan diri dalam berbagai fungsi layanan dimanapun dia ditempatkan harus harus meningkatkan diri, baik dalam kompetensinya maupun dalam pendidikannya, harus selalu diupdate lagi. Nah, kita juga di dalam pelayanan kita bermitra dengan berbagai profesi lain, ada dokter, ada perawat maupun pemberi layanan lainnya. Kita nggak bisa bekerja itu sendiri, tapi kita bekerja sesuai kewenangan, sesuai prosedur. Kita punya kode etik, semuanya dalam rangka mensukseskan program nasional, menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan menurunkan angka stunting di Indonesia yang lumayan jadi PR. Baik, Bu Titin, terima kasih waktunya, dan sahabat sehat RSI Klaten, demikian Ngonten hari ini. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang RSI Islam Klaten, bisa pantengin terus semua media sosial kita di @RSI Klaten atau juga di www.rsuislamklaten.go.id. Saya Agus dan Bu Titin pamit. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk kita semua. Dari kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.